Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian. Kebenaran hari ini 14 April berjudul Anugerah Lawatan Tuhan. Mari kita memikirkan hal ini dengan serius. Kalau dulu tokoh-tokoh iman perjanjian lama seperti Abraham, tentu Ishak, Yakub, Musa, Daniel bisa berdialog dengan Tuhan. Hal itu karena Allah begitu nyata di dalam hidup mereka. Tetapi kita yang hidup di zaman perjanjian baru, di mana Roh Kudus dimateraikan dalam diri kita, dan kita sering berkata, "Ia ada di dalam hatiku." Mengapa kita seperti tidak pernah mendengar Tuhan berbicara? Mengapa kita seperti tidak pernah berdialog dengan Dia? Sehingga banyak suara-suara Tuhan yang berlalu, yang terlewati. Kalau mendengar pendeta berkhotbah bahwa dia mendengar suara Tuhan, itu dianggap luar biasa. Padahal itu standar normal orang percaya. Salah satu jawaban yang Tuhan berikan, mengapa kita tidak bisa berdialog dengan Tuhan dan tidak bisa mendengar suaranya, adalah karena banyak suara yang kita tangkap. Begitu gaduh pikiran kita, begitu gaduh jiwa kita, sehingga kita tidak mendengar suara Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan, "Jika kau mendengar suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu." Jangankan bisa tahu kehendaknya, mendengar suaranya pun sama sekali tidak. Jika hal ini berlangsung terus, kita akan ditelan oleh dunia. Banyak orang Kristen akan ditelan oleh dunia. Maka, jangan kita membuka hati untuk banyak suara lain. Karena banyak suara yang kita dengar membuat pikiran kita jadi keruh dan gaduh. Karena apa yang tidak perlu kita dengar, kita dengar. Apa yang tidak perlu kita lihat, kita lihat. Apa yang tidak perlu kita baca, kita baca. Sehingga pikiran itu seperti benang ruwet. Nanti kita akan mulai mengerti apa artinya asupan yang mengacaukan. Kalau kita nonton sesuatu di TV, entah berita, entah apa yang seharusnya tidak perlu kita dengar, maka hal itu dapat merusak kita. Kalau kita melihat pemandangan alam, kita melihat cerdas dan cerdiknya hewan ciptaan Allah, kita menjadi kagum dan semakin menghormati Tuhan. Karena bagaimana hal itu bisa terjadi kalau bukan adanya satu pribadi cerdas yang menciptakannya? Dunia ini penuh dengan masukan yang bisa membuat kita memiliki pikiran yang keruh atau menjadi rusak. Mari kita bertekad untuk tidak mengkonsumsi sesuatu di pikiran kita yang tidak perlu. Percakapan yang tidak perlu, juga gadget kita yang penuh dengan masukan-masukan yang tidak perlu. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jika kita mendengar suaranya, namun kalau sampai tidak mendengar suaranya, bayangkan betapa rusaknya kita. Mari, kita bukan hanya puasa tidak makan, kita juga puasa bicara.
Kalau tidak perlu, tidak usah bicara. Lalu, kita juga puasa dari masukan-masukan di gadget kita, di medsos kita, agar pikiran kita bersih. Satu-satunya tujuan kita melakukan semua itu hanyalah agar kita tidak melewatkan lawatan Tuhan atas hidup kita. Tuhan pasti menanggapi semua dialog yang disampaikan oleh umatnya. Hanya saja, kita tidak boleh mengatur tanggapan tersebut dengan keinginan dan waktu kita sendiri. Tuhan tidak mungkin tidak melawat orang yang mencari suaranya. Sebagai perbandingan, kita sering mendengar bagaimana seseorang menjalin persekutuan dengan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan tersebut dapat dengan aktif merespon dialog dan permintaan dari manusia tersebut. Jika kuasa kegelapan yang derajatnya jauh di bawah Tuhan, namun dapat dijumpai dengan nyata, apalagi Tuhan. Hanya saja, kita yang seringkali melewatkan lawatan dan sapaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terbiasa mengabaikan lawatan Tuhan di gereja melalui pengkhotbah atau firman yang disampaikan dengan sibuk memikirkan pekerjaan lain. Kita terbiasa untuk melewatkan lawatan Tuhan melalui sesama kita yang membutuhkan pertolongan, karena kita khawatir akan kekurangan. Ironisnya, kita melewatkan lawatan Tuhan dalam peristiwa hidup sehari-hari karena terlalu banyak bersungut-sungut dan kurang memperhatikan aspek didikan Tuhan melalui peristiwa tersebut. Sejatinya, Tuhan selalu rindu melawat setiap umatnya. Lawatan Tuhan harus direspons dengan hati dan pikiran yang siap. Oleh karenanya, betapa penting kita menyediakan bejana hati dan pikiran kita dari menit ke menit, jam ke jam, dan hari ke hari. Persiapan tersebut kita lakukan hanya untuk menyambut lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tinggalkan hal-hal yang dapat mengganggu dan memenuhi pikiran kita. Lawatan Tuhan melalui berbagai hal dalam hidup kita adalah anugerah yang tidak ternilai. Jangan sampai kita melewatkan anugerah tersebut. Bayangkan, apabila kita dapat menangkap lawatannya, suaranya, isi hatinya setiap hari, betapa bahagianya hidup kita. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang normal, standar. Jika Allah hidup, Ia dapat ditemui dan lawatannya nyata bagi kita. Persiapkan seluruh keberadaan hidup, hati, dan pikiran untuk menyambut lawatan Allah setiap hari. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 609
Tuhan Yesus memberkati. Sola Gratia.